apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Ekspresi Yang Ke tampak serius. Ia juga melangkah maju, menahan kekuatan kekaisaran yang dahsyat dan berkata dengan suara berat. Liu Yan, bawa mereka ke alam rahasia. Saya akan berurusan dengan orang tua ini. Kyuse baru saja mencapai tingkat kaisar yang mulia yang baru saja menembus batas. Dan alamnya bahkan belum stabil, jadi Yang Ke sama sekali tidak takut padanya. Sebelumnya, di alam rahasia Sekte 1000 Daun, ia bahkan pernah bertemu dengan boneka mayat di tingkat kaisar yang mulia ketiga dan bertarung sengit dengannya. Meskipun ia menggunakan semua harta andalannya dan mendapatkan bantuan dari tubuh dharmanya, setidaknya ia telah memperoleh beberapa pengalaman. Jadi mengapa ia harus takut pada kaisar yang mulia tingkat pertama? Sekarang dia juga memiliki kultivasi tingkat ketiga sumber Do, jadi ia dapat menggunakan kuese untuk menguji kekuatannya. Sekarang kekuatan kekaisaran yang luar biasa itu seperti zat nyata, menyapu dengan liar, membuat orang tanpa sadar merasa seperti tenggelam, dan bahkan bernafas pun menjadi sulit. Yehen dan yang lainnya sudah dalam kondisi buruk. Jika Yang Ke tidak menghalangi jalan mereka, mereka mungkin akan pingsan di tempat. Tuan, jika Anda merasa nyaman dengan ini, bagaimana kalau Anda mengulur waktu sebentar, lalu menyerahkan sisanya kepada saya? Liu Yan tiba-tiba berkata lembut dari belakang, sehingga Yang Ke terkejut, bertanya-tanya dari mana Liu Yan mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Meskipun dia telah menahan serangan Kyuse tanpa terluka, menunjukkan kekuatan dasar tubuh boneka rohnya, masih ada begitu banyak tokoh kuat di sini, termasuk Kyuse, seorang kultivator alam kaisar yang kuat. Mereka tidak mudah dihadapi. Yang Ke sendiri tidak yakin dia bisa mengalahkan mereka semua. Rencana awalnya adalah menangkap pemimpinnya. Idealnya membunuh Kyuse atau setidaknya melukainya dengan parah. Setelah Kyuse dikalahkan, sisanya akan terpencar dan tidak berarti. Namun nada tenang dan percaya diri Liu Yan membangkitkan rasa ingin tahu Yang Ke. Jadi dia bertanya-tanya kartu truf macam apa yang dimiliki Liu Yan yang memiliki tubuh boneka roh, yang memberinya keberanian untuk mengabaikan begitu banyak tokoh kuat. Namun sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk menanyakan itu. Jadi Yang Ke hanya bertanya, seberapa yakin Anda? Liu Yan tersenyum dingin. 10%. Yang Ke menoleh menatapnya dengan terkejut. Melihat bahwa dia sama sekali tidak bercanda, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, kata Liu Yan. Tiba-tiba dia duduk bersila dan menutup matanya rapat-rapat. Tak seorang pun dari mereka tahu apa yang akan dia lakukan. Yehen bahkan lebih cemas dan terus memberi isyarat kepada Yang Ke untuk melarikan diri. Wak Qingxi berpikir sejenak lalu menghiburnya. Ketua Sekte Ye, jangan khawatir. Tuan muda yang memiliki pengaturannya sendiri. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda. Yang Ke mahir dalam kekuatan spesial dan ini adalah lokasi platform susunan. Bahkan jika mereka akhirnya dikalahkan, mereka dapat diteleportasi ke alam rahasia melalui susunan ini. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi dia penasaran dengan tindakan Liu Yan dan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Mendengar perkataannya, Yehen hanya bisa pasrah. Ia hanya bisa diam-diam berharap keajaiban akan terjadi. Saudari Hua, awasi mereka. Jika keadaan benar-benar memburuk, aktifkan susunan spesial ini untuk memasuki alam rahasia. Yang Ke memberi instruksi, lalu auranya tiba-tiba melonjak. Dengan untaian kekuatan hukum yang jelas terlihat berputar di sekelilingnya. Ia menganggap penindasan kekuatan kekaisaran Kyuse sebagai sesuatu yang tidak berarti. Seperti pedang tajam yang menembusnya seketika. Anda benar-benar memiliki keterampilan. Tidak heran Anda berani bersikap sombong. Seru Kyuse terkejut, ekspresinya mengeras. Dia telah mencapai alam kaisar yang mulia. Ia tentu tahu perbedaan besar antara alam kaisar yang mulia dan alam sumber Do. Setelah kenaikannya, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat.
Ia yakin dapat mengalahkan seniman bela diri alam sumber Do manapun dalam 3 gerakan. Ia mengira bahwa di bawah penindasan kekuatan kekaisarannya, tidak ada seorang pun di sini yang dapat bergerak bebas, dan ia dapat manipulasi siapapun sesuka hati. Tetapi saat Yangke bergerak, ia tahu ia salah. Ternyata ada seniman bela diri alam sumber Do di dunia ini yang dapat menembus kekuatan kekaisarannya. Kekuatan hukum yang berputar di sekitar lawan juga murni dan mendalam, membuatnya sulit dipraktisi. Kyusei langsung menyadari bahwa Yangke bukanlah kultivator alam sumber Do biasa. Dikombinasikannya dengan penampilan Wakingshi sebelumnya, dia semakin yakin bahwa keduanya pasti berasal dari sekte besar dan memiliki fondasi yang tidak dimiliki orang lain. Saat berbicara, Kyusei dipenuhi amarah. Tangannya dengan cepat membentuk segel tangan dan kekuatan-kekuatan kaisarannya tiba-tiba meningkat 1 tingkat. Sebagai kultivator alam kaisar yang kuat akan menjadi lelucon bagi seseorang seperti Yangke, seorang kultivator alam sumber Do, untuk menerobos di depannya. Karena itu Kyusei mengerahkan seluruh tenaganya dalam serangan ini. Bahkan serangan itu dengan cepat membuahkan hasil. Begitu ia menyelesaikan segel tangan, sosok Yangke tiba-tiba berhenti. Ekspresi tenangnya berubah menjadi ekspresi kesulitan dan gerakannya menjadi selambat hantu yang merayap. Tepat saat itu sesosok tiba-tiba melayang ke langit. Lojin dipenuhi amarah yang tak terbatas dan ekspresi ganas memegang harta rahasia yang menyerupai Ruyi Gyo. Dengan putus asa menuangkan kekuatan sumber ke dalamnya dan berteriak dengan garang. "Mati kau bocah!" Sambil berbicara, dia membanting tinjunya ke arah Yangke. Dia datang bersama Kyusei untuk membalas dendam pada Yangke, mengetahui peluangnya untuk membunuhnya sangat kecil. Kembali di kediaman tuan kota, Yangke yang baru berada di tingkat kedua alam sumber Do telah benar-benar mengalahkannya. Sekarang Yangke telah maju ke tingkat ketiga, memperlebar jurang di antara mereka lebih jauh, membuatnya semakin tidak seimbang. Satu-satunya kesempatannya untuk membalas dendam adalah dengan memanfaatkan kekuatan Kyusei. Ini tidak dilakukan lagi, adalah kesempatan yang sempurna. Sekarang, Yangke ditekan oleh kekuatan kekaisaran Kyusei, tidak mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Satu serangan dari harta rahasia Kyusei akan berakibat fatal. Tapi Kyusei tidak peduli apakah Yangke hidup atau mati. Dia hanya perlu membawa tubuhnya kembali untuk membuat ramuan obat. Karena itu, Lojin merasa tindakannya tidak mungkin menyinggung Kyusei. Pada saat itu, Lojin bertindak tanpa ragu-ragu, melepaskan semua penghinaan dan rasa malu yang telah dideritanya di tangan Yangke. Dengan satu serangan, ruang hampa runtuh. Dan Ruyi Gyo itu tampak mengandung kekuatan penghancur dunia. Aura destruktifnya menyerbu ke arah Yangke. Tiba-tiba senyum Lojin semakin ganas. Secercah kesenangan balas dendam berkedip di mata merahnya. Seolah-olah dia sudah bisa meramalkan kehancuran Yangke dalam satu pukulan. Bahkan Kyusei berkoordinasi dengan tindakan Lojin pada saat itu. Diam-diam memadatkan kekuatan kekaisarannya sendiri menjadi kekuatan pengikat untuk memenjarakan gerakan Yangke. Saat Ruyi Gyo itu menghantam, menciptakan lubang hitam hampa di tempat Yangke berada. Tidak menyisakan apapun dalam radius 10 zang. Lojin mendarat melihat lubang hitam di depannya yang menyerupai mulut binatang buas yang terbuka, melahap segalanya dan tak kuasa menahan tawa. "Tidak bagus!" seru Kyusei. Ekspresinya berubah drastis. Dia telah menggunakan kekuatan kekaisarnya untuk mengikat Yangke dan beberapa saat sebelum Ruyi Gyo Lojin menghantam, dia merasakan Yangke menghilang secara misterius. Dia tidak tahu bagaimana Yangke menghilang. Tampaknya kecerobohan sesaat telah membuatnya tidak dapat menangkap jejak Yangke. Anda memilih jalan menuju neraka ketika ada jalan menuju surga. Kata-kata yang mengerikan itu seperti suara yang mengerenggut. Tiba-tiba terdengar di belakang Lojin, membuat bulu kuduknya merinding, darahnya membeku, dan bahkan menyebabkan kakinya kram. "Tuan Luo, hati-hati! Di belakang Anda!" Ruan Hongbo, Museng, dan yang lainnya berteriak serempak. Mata mereka dipenuhi teror saat mereka menatap ke belakang Lojin, seolah-olah menyaksikan sesuatu yang luar biasa.
Setetes keringat dingin menetes di dahi Lojin. Pada saat itu, indranya diperkuat dan dia dengan jelas merasakan aura dingin dan niat membunuh yang mendekat dari belakang. Hampir tanpa ragu, dia mencoba melarikan diri, tetapi sebelum dia bisa bergerak, rasa sakit yang ringan menusuk dadanya dan dia membeku di tempat. Darah dan energi sumbernya yang bergejolak sepenuhnya mengeras dalam sekejap itu. Matanya membelalak ngeri saat ia menatap dadanya, hanya untuk melihat ujung pedang lebar menembus dagingnya. Darah merah di bilah pedang itu begitu menyilaukan dan membutakan. Saya pernah mengampuni nyawa Anda sebelumnya, tetapi sayangnya, Tuan Kota Luo tidak menghargainya. Karena itu matilah lebih cepat daripada nanti. Yang mencibir dingin. Jutaan pedangnya berputar di tangannya, melepaskan kekuatan sumbernya. Lojin bahkan tidak sempat berteriak sebelum meledak menjadi awan kabut darah tersebar di tanah. Lojin adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Terakhir kali Yang Ke mengampuni nyawanya karena lobbying. Tetapi alih-alih belajar dari kesalahannya, ia membalas kebaikan dengan permusuhan. Bergabung dengan QC dan yang lainnya dalam menyerang Sekte Seribu Daun. Tentu saja Yang Ke tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Yang Ke mengulurkan tangan dan meraih cincin Lojin dan harta karun Kyo mirip Royi, memasukkannya ke dalam alam mistiknya yang kecil. Angin dingin bertiup kencang saat Yang Ke dengan jutaan pedangnya, jubahnya berkibar, memancarkan niat membunuh, tanpa menyadari keberadaan orang-orang di sekitarnya. Suara terkejut serentak terdengar di antar kerumunan. Museng, Ruan Hongbo, dan yang lainnya tanpa sadar terhuyung mundur beberapa langkah. Wajah mereka dipenuhi kengerian dan kepercayaannya yang mendalam. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Lojin telah mati. Lojin adalah ahli sumber do level 3. Kekuatannya kira-kira setara dengan mereka. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak ada satupun dari mereka yang yakin dapat mengalahkannya. Namun sekarang, dia telah dibunuh oleh Yang Ke dalam satu pertukaran serangan. Dan ini terjadi di bawah pengaruh penekanan QC. Tanpa penekanan QC, bukankah dia akan mati lebih cepat? Siapa anak ini? Mungkinkah dia seorang ahli alam kaisar yang menyembunyikan kultivasinya untuk mempermainkan kita? Museng dan yang lainnya tampak muram. Samar-samar merasakan bahwa mengikuti QC ke Sekte Seribu Daun untuk menimbulkan masalah mungkin adalah langkah yang tidak bijaksana. Yang Ke yang baru berada di alam sumber do tingkat 3 telah mencapai ini. Bagaimana jika dia maju ke alam kaisar? Akankah mereka bahkan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Untuk sesaat, para ahli dari sekte-sekte besar dipenuhi kekhawatiran dan kegelisahan. Di sisi lain, Yehen sama-sama ngeri. Tetapi lebih dari itu, dia merasa gembira. Meskipun dia telah mendengar tentang kekuatan Yang Ke dari Ye King Han, mendengarnya adalah satu hal. Melihatnya dengan mata kepala sendiri ada hal lain. Sekte Seribu Daun, jadi mungkin masih ada harapan. Secercah cahaya kembali menyala di mata Yehen yang sebelumnya redup. Dia dengan lembut menepuk tangan Ye King Han dan berkata lemah. King Han, Anda memiliki penilaian yang baik. Jika kita dapat lolos dari malapetaka ini di masa depan, kita harus tetap berhubungan dengan Tuan Muda Yang. Jika bukan karena Ye King Han dan Duxian adalah kekasih masa kecil dan saling mencintai, dia pasti sudah menikahkan putrinya dengan Yang Ke. Bergabungnya pemuda yang menjanjikan seperti itu ke Sekte Seribu Daun pasti akan menjadi berkah yang luar biasa bagi sekte tersebut. Iya, ayah. Mata indah Ye King Han juga berbinar dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Beberapa hari yang lalu di istana Tuan Kota, Yang Ke menciptakan keajaiban, menekan banyak orang kuat dengan kekuatannya sendiri, membuat mereka tidak bisa bernafas, dan dengan angkuh keluar dari gerbang kota bersamanya dan lainnya. Hari ini di Sekte Seribu Daun, dengan kehadiran seorang ahli alam kaisar, bisakah dia masih menciptakan keajaiban? Beraninya Anda membunuh seseorang di depan mata saya. Bocah, Anda sungguh kurang ajar. Kyuze meraung marah. Wajahnya berkerut karena amarah dan malu. Dia telah secara pribadi menekan Yang Ke, namun Yang Ke masih berhasil membunuh Lojin. Jika berita ini tersebar, semua orang akan mengira dia hanya macan kertas.
Ini adalah pertempuran pertamanya setelah naik ke alam kaisar, dan dia datang untuk menegakkan otoritasnya. Tetapi semuanya menjadi kacau. Yang membunuh Lojin sama saja dengan menampar wajahnya. Jadi bagaimana Kyuze bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Saat dia berbicara, Kyuze menjentikkan pergelangan tangannya dan sebuah tombak merah darah muncul di tangannya. Tombak itu berdenyut dengan fluktuasi energi yang padat, diperkuat dengan pembatasan. Jelas merupakan harta rahasia tingkat sumber Do kelas tinggi. Terlebih lagi itu terhubung dengan pikiran Kyuze dan telah dikorbankan olehnya. Kyuze baru saja naik ke alam kaisar dan belum memiliki harta kaisar. Namun jika diberi waktu dan upaya yang cukup untuk memurnikan dan memelihara tombak itu, dia mungkin bisa meningkatkannya menjadi harta karun kaisar. Sayangnya, dia tidak punya waktu itu. Untuk menghadapi kultivator alam sumber Do biasa, dia terpaksa menggunakan harta karun rahasia. Meskipun agak tidak terhormat, Kyuze tidak peduli lagi sekarang. Dengan tombak di tangannya, aura Kyuze melonjak lebih tinggi lagi. Tombak merah darah itu terhubung erat dengan auranya sendiri. Keduanya tampak menyatu menjadi satu. Pikiran dan jiwa mereka dalam harmoni sempurna. Kyuze meraung dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Berusaha membunuh Yangke dalam satu serangan untuk menyelamatkan muka. Segera sinar tombak merah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, memborbader Yangke seperti belalang. Mengubah seluruh langit menjadi merah tua seperti darah. Niat membunuh yang mengerikan dan kekuatan dahsyat menyebar, menyebabkan semua orang melihat dengan ngeri. Tetapi sejuta pedang Yangke siap menyerang. Niat pedang mereka melonjak. Kemudian Yangke berteriak. Sejuta pedang dilepaskan, satu orang bisa mempertahankan celah ini. Saat dia berada di antara Chiyue dan yang lainnya, serta Kyuze. Karena itu dia tidak mungkin menghindari serangan Kyuze. Jika Yangke menghindar, Chiyue dan yang lainnya pasti akan dilalap oleh pancaran tombak. Karena serangan Kyuze tidak hanya terkesan sebagai serangan mendadak, tetapi juga dengan cerdik memanfaatkan kekhawatiran Yangke terhadap Chiyue dan yang lainnya, membuatnya benar-benar tercelah. Seorang kultivator tingkat 3 sumber Do biasa akan benar-benar tidak berdaya untuk melawan, langsung hancur oleh gerakan ini. Namun Yangke yang memegang harta karun tingkat kaisar melepaskan teknik pertahanan yang secara signifikan mengurangi kekuatan Kyuze. Dengan ledakan keras, cahaya tombak dan pedang bertabrakan di udara. Energi melonjak tak terkendali. Kehampaan bergetar dan langit dan bumi hancur. Ekspresi Kyuze tiba-tiba berubah. Dia mundur selangkah, tombaknya bergetar saat dia menghancurkan pedang bulan tersembunyi yang menyertai cahaya pedang. Di sisi lain, Yangke tetap tak terpengaruh, tetapi dengan beberapa desisan lembut, darah berceceran dari tubuhnya. Dia jelas menderita sedikit kerugian dalam pertukaran ini. Kyuze bagaimanapun adalah kultivator tingkat kaisar. Kemampuan Yangke untuk bertukar satu pukulan dengannya sudah merupakan bukti kekuatannya. Jika dia benar-benar keluar tanpa luka, itu akan sangat menakutkan. Anda berani menyergap saya, dasar bocah hina? Kyuze terkejut, tetapi tetap tenang di luar. Serangannya terlalu terburu-buru, dia belum melihat bentuk sebenarnya dari pedang bulan. Dia hanya tahu bahwa serangan itu sangat tidak terduga. Yangke mencemooh. Bajingan tua, apakah Anda tidak malu mengatakan hal seperti itu? Kyuze tentu saja mengerti maksudnya, tetapi tidak berniat untuk berdebat. Dia mengayunkan tombaknya melepaskan gerakan ekstrim lain yang menghancurkan langit. Diarahkan langsung ke wajah Yangke, tapi Yangke sangat marah. Bajingan tua ini tahu dia tidak bisa menghindar dengan mudah, jadi serangannya tanpa ampun, memaksanya untuk berhadapan langsung. Jika bukan karena Chiyue dan yang lainnya di belakangnya, Yangke tidak akan berada dalam posisi pasif seperti ini. Namun dia tidak bisa mengabaikan keselamatan Chiyue dan yang lainnya. Bukan hanya Yangke yang menyadari situasi ini, tetapi semua orang juga melihatnya dengan jelas. Ruan Hongbo dan yang lainnya tampak malu. Diam-diam berpikir bahwa Kyuze tidak memiliki sikap seorang ahli alam kaisar yang kuat dan hanyalah seorang penjahat. Tetapi sekarang semua orang bersatu dan meskipun mereka marah, mereka tidak berani mengatakan apapun. Anda pikir Anda bisa memanfaatkan saya?
Dasar anjing tua, Anda tidak punya rasa malu. Yang meraung, menyalurkan kekuatan sumbernya ke jutaan pedangnya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dimanapun pedang itu lewat, cahaya tombak hancur berkeping-keping, langsung lenyap. Ekspresi Kyuze berubah drastis. Lawannya, seorang kultivator tingkat 3 sumber Do, sebenarnya bisa melawannya sampai imbang. Jika dia tidak memiliki perlindungan dari rekan-rekannya, bukankah dia akan benar-benar kalah? Setelah menembus serangan Kyuze, Yangke sama sekali tidak berhenti. Dengan jentikan jarinya lebih dari selusin pedang bulan melesat keluar. Mata Kyuze menyipit tajam. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa serangan energi gelap yang melengkung itu sebenarnya mengandung kekuatan spesial yang kaya. Melonjak keluar dan berubah secara tak terduga. Membuatnya tidak mungkin untuk memahami lintasan pedang bulan ini. Hukum spesial? Seru Kyuze terkejut. Tubuhnya gemetar saat aura kekaisarannya melonjak, membentuk domain kekaisaran yang menyelimuti radius 10 zang di sekitarnya. Dengan munculnya domain kekaisaran, dia akhirnya dapat mengetahui arah serangan pedang bulan. Tombaknya berkilat saat dia menghancurkan setiap pedang. Dalam sekejap, Kyuze bermandikan keringat dingin. Wajahnya dipenuhi kengerian. Ketika Yangke menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa, dia terlalu khawatir. Bahkan ketika mereka seimbang, dia hanya berpikir Yangke adalah talenta yang menjanjikan. Tetapi ketika dia menyadari Yangke mahir dalam hukum spesial, dia merasakan firasat buruk. Karena betapa samar dan misteriusnya hukum spesial itu. Orang biasa bahkan tidak bisa memahami sedikit pun tentang mereka, apalagi memasuki alam mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau kultivasi. Ada banyak ahli tingkat kaisar di alam bintang, tetapi beberapa banyak yang benar-benar memahami hukum spesial. Namun pemuda ini dapat menggunakan hukum spesial untuk bertarung, dengan mudah menangkis pedang spesial. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa penguasaannya atas kekuatan spesial telah mencapai puncaknya. Orang seperti itu memiliki masa depan yang cerah dan pasti akan mencapai hal-hal besar pada waktunya. Setelah dia menguasai kultivasinya, bukankah dia akan celaka? Dengan pemikiran ini, Kyuze tidak lagi peduli untuk menegakkan otoritasnya. Hanya kata-kata memangkas, gulma, dan membasmi akarnya yang terus terlintas di benaknya. Kemudian dia berteriak, "Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Mengapa kalian tidak menyerang?" Mendengar teriakannya, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka datang ke sini untuk membuat masalah bagi Sekte Seribu Daun, bukan untuk menonton pertunjukan. Terlebih lagi, mereka telah membunuh begitu banyak murid Sekte Seribu Daun sebelumnya. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memusnahkan mereka, Sekte Seribu Daun mungkin akan bangkit kembali jika diberi kesempatan untuk bernafas. "Tuan Istana Kyu, saya di sini untuk membantu Anda." Teriakan keras terdengar dan sesosok tubuh melesat keluar yang mengejutkan semua orang. Orang pertama yang menanggapi panggilan Kyuze bukanlah Ruan Hongbo atau Museng, tetapi si Changyi dari Sekte Seribu Daun. Dia tampak seperti memiliki kebencian yang mendalam terhadap Sekte Seribu Daun, seolah-olah dia tidak sabar untuk membunuh Yangke dan yang lainnya. Saat mereka berbicara, mereka melepaskan harta karun rahasia mereka. Kekuatan sumber mereka melonjak keluar saat mereka menghantam Yangke. Karena si Changyi telah bergerak, bagaimana mungkin Museng, Ruan Hongbo, dan yang lainnya hanya berdiri diam? Setelah sedikit ragu, mereka menggertakkan gigi dan bertindak. Dalam sekejap, lebih dari selusin pancaran cahaya dari harta karun rahasia dan teknik milik tingkat ketiga alam sumber Do menyelimuti Yangke, memborbadirnya tanpa henti. Meskipun Yangke tangguh, kekuatannya telah meroket setelah kenaikannya, memungkinkannya untuk melawan Kyuze. Namun dengan begitu banyak orang yang tiba-tiba muncul, dia tidak akan mampu melawan mereka semua. Dia segera dikepung, tidak dapat maju atau mundur. Menghadapi bahaya mengancam hanya dalam 3 tarikan nafas, dia berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Setelah Yangke terjebak, para pendekar bela diri lainnya dari Istana Tianzhou, Menara Baiyun, dan Aula Tianji melewati medan perang dan bergegas menuju Ciyu dan yang lainnya. Hua Qingxi melihat ini segera menjadi dingin dan berkata dengan suara berat, "Nona Ye,
pimpin mereka kembali ke alam rahasia. Ye King Han berkata, lalu bagaimana dengan Anda? Wak Kingsi melirik Liu Yan yang masih duduk bersila di tanah, tak bergerak dan berkata, saya harus tetap di sini. Liu Yan sedang merencanakan sesuatu dan belum bergerak sejak duduk, jadi Wak Kingsi tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Yang mengejutkan Wak Kingsi, Ye King Han membalas, ini adalah saat kritis bagi kelangsungan hidup Sekte Seribu Daun saya. Jadi bagaimana mungkin kita melarikan diri? Ye Han juga mengangguk. Benar, Tuan Muda Yang, orang luar, dapat membantu Sekte Seribu Daun saya menyelesaikan masalahnya. Dan saya adalah pemimpin Sekte Seribu Daun. Bagaimana mungkin saya mundur di sini? Bahkan jika darah bertumpah 5 langkah dari sini, saya tidak akan pernah pergi. Setelah dia mengatakan ini, yang lain juga mengangguk, tampak seolah-olah mereka tidak peduli dengan hidup mereka sendiri. Kalian benar-benar... Wak Kingsi menghentakkan kakinya dengan cemas, tetapi ketika dia melihat ekspresi tegas di wajah Ye Han dan yang lainnya, dia tahu bahwa pujukannya sia-sia. Jadi dia hanya bisa menoleh ke Ci Yue dan yang lainnya. Ci Yue tersenyum dan berkata, lebih banyak orang berarti lebih banyak kekuatan. Kakak, tolong jangan mencoba membujuk kami. Kami akhirnya bersatu kembali dengan Yang Ke. Jika kami berpisah lagi, kami mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Wak Kingsi menghela nafas, tahu bahwa mengatakan apapun tidak ada gunanya, dan hanya bisa berkata, kalau begitu, hati-hati. Saat mereka berbicara, lokasi mereka sudah dikelilingi oleh banyak pendekar bela diri. Tetapi karena suatu alasan, para pendekar bela diri ini tidak langsung menyerang mereka, melainkan mengamati dengan waspada. Tepat saat itu, raungan tiba-tiba datang dari arah Yang Ke, seolah-olah Yang Ke benar-benar marah. Segera setelah itu, cahaya menyilaukan melesat keluar dari arah itu, langsung menyelimuti area tempat Yang Ke berada. Lagi pula, bagaimana Yang Ke bisa menahan serangan gabungan lebih dari 20 kultivator tingkat 3 sumber Do, ditambah 1 kultivator alam kaisar. Pada saat kritis ini, ia hanya bisa berteleportasi, muncul seketika di depan Wak Kingsi dan yang lainnya. Kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan para pendekar dari berbagai sekte yang berkumpul di sana, yang semuanya mundur. Yang Ke mampu bertukar pukulan dengan Qiu Ze dan membunuh Luo Qin akan menjadi hal yang mudah baginya. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak waspada? Dalam sekejap, area luas platform susunan tempat semua orang berada menjadi kosong. Rumor itu memang benar. Mahir dalam kekuatan spesial jas merupakan hal yang baik. Ada sedikit iri dan cemburu Qiu Ze terdengar dari luar. Segera setelah itu kerumunan orang berpisah dengan sendirinya dan dipimpin oleh Qiu Ze, lebih dari selusin ahli alam tingkat 3 sumber Do, berjalan mendekat dan berhenti beberapa meter di depan Yang Ke dan yang lainnya. Yang Ke merutan bibir, wajahnya penuh kekosongan. Meskipun ia bukan tandingan begitu banyak orang kuat yang bekerja bersama, mustahil bagi mereka untuk membunuhnya. Terlebih lagi, ia sekarang telah mundur ke platform susunan, sehingga ia dapat maju atau mundur sesuka hati, tanpa rasa takut. Paling buruk, dia bisa saja mengaktifkan susunan spesial dan membawa Ci Yue dan yang lainnya kembali ke alam rahasia. Lagi pula, dia bahkan belum menggunakan kartu andalannya. Sebelumnya dia hanya menahan diri karena takut melukai orang lain. Tetapi sekarang, setelah berada di sini, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran. Nah, Anda sangat mahir dalam kekuatan spesial. Saya benar-benar tidak yakin bisa menghentikan Anda. Qiu Ze menatap Yang Ke dengan ekspresi muram. Dia sudah merasakan ini selama percakapan mereka sebelumnya. Kekuatan Yang Ke sama sekali tidak kalah darinya dan bahkan bisa dikatakan lebih unggul sedikit. Ditambah dengan kemahiran Yang Ke dalam kekuatan spesial, Qiu Ze benar-benar tidak yakin bisa menghentikannya. Dengan kata lain, Yang Ke bisa pergi kapanpun dia mau, dan Qiu Ze hanya bisa menatapnya tanpa daya meskipun dia tidak puas. Tetapi sebenarnya Yang Ke tidak pergi karena dia masih memiliki banyak teman di sini, dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri sendirian. Jadi Qiu Ze tidak panik, tetapi hanya tersenyum sinis dan berkata, jika Anda pergi, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi orang-orang ini.
Dia tidak banyak bicara, tetapi ancaman dalam kata-katanya jelas. Kyuze, Anda anjing tua benar-benar tidak punya malu. Yehen meraung marah. Kyuze tetap tak berpengaruh. Hanya menatap Yangke dan berkata, "Nak, pikirkan baik-baik. Apakah Anda akan melarikan diri atau tinggal dan berbagi kesulitan dengan orang-orang ini?" Meskipun dia bertanya demikian, dia benar-benar takut Yangke akan meninggalkan orang-orang ini dan melarikan diri sendirian. Jika itu terjadi, dia mungkin akan hidup dalam ketakutan terus-menerus. Yangke baru berada di tingkat ketiga alam sumber Do, namun dia memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Begitu dia naik ke alam kaisar, bagaimana istana penerangan surgawi dapat menahannya? Musuh seperti itu seharusnya tidak diprovokasi atau dieliminasi sepenuhnya. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Sekarang Kyuze sedang berjudi bahwa Yangke tidak akan meninggalkan orang-orang ini, dan dia sangat yakin bahwa Yangke tidak akan melarikan diri sendirian. Selama dia tidak melarikan diri, semuanya akan baik-baik saja. Dengan begitu, banyak bawahan yang kuat berkumpul. Bagaimana mungkin dia tidak takut membunuhnya? Bahkan jika itu harus dibayar mahal, Yangke harus dibunuh di sini hari ini. Ruan Hongbo dan yang lainnya jelas memiliki pemikiran yang sama dengan Kyuze. Jadi meskipun wajah mereka muram, mereka tidak mundur. Niat memburu mereka melonjak saat mereka menatap Yangke. Namun saat Yangke berdiri di atas platform susunan, dia melirik sekeliling, seolah-olah untuk mengingat semua orang yang telah merepotkannya. Setiap pendekar bela diri yang dipandangnya tertuju padanya memucat, mengalihkan pandangan mereka dengan ketakutan yang luar biasa. Baiklah, karena kalian memaksa saya melakukan ini, saya harap kalian tidak akan menyesalinya. Yangke menyeringnya jahat. Kemudian sebuah harta karun berbentuk gelang tiba-tiba muncul di tangannya. Gelang itu memancarkan fluktuasi energi yang sangat padat. Jika hanya itu, tidak akan terlalu buruk. Tetapi poin pentingnya adalah aura kekaisaran dan niat kekaisaran yang jelas yang meresap di dalam gelang itu saat muncul. Harta karun kekaisaran? Mata Kyuze menyipit, tatapannya menyala dengan semangat. Yang lain juga menunjukkan ekspresi tidak percaya, mata mereka melebar. Jutaan pedang di tangan Yangke tidak diragukan lagi adalah harta karun kekaisaran. Mereka telah menyaksikan ini secara langsung. Bagi seorang seniman bela diri alam sumber Do, memiliki satu harta karun kekaisaran saja sudah menakjubkan. Tetapi dia memiliki satu lagi. Siapakah anak ini? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak harta karun kekaisaran? Kyuze dipenuhi rasa takut, matanya memerah. Dia akhirnya naik ke alam kaisar tetapi tidak memiliki harta karun kaisar untuk digunakan. Sementara Yangke, seorang kultivator alam sumber Do biasa, telah menghasilkan dua harta karun kekaisaran sekaligus. Bagaimana mungkin dia tidak merasa iri, cemburu, dan benci? Saat ini, Kyuze bahkan tidak repot-repot berspekulasi tentang kekuatan dasar di balik Yangke. Dia hanya ingin menyingkirkan Yangke secepat mungkin dan merebut kedua harta karun kaisar itu. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, memiliki dua harta karun kaisar ini pasti akan meningkatkan kekuatannya secara dramatis. Serang! Kyuze meraung, menyerbu ke arah Yangke terlebih dahulu. Melihat ini, yang lain tidak berani ragu lagi dan mengikutinya. Ekspresi Yehen dan yang lainnya berubah drastis, wajah mereka pucat pasi. Mereka merasa bahwa kali ini mereka akan celaka, dan bahkan wajah cantik Wakingsi pun tampak muram. Namun Yangke tidak membiarkan mereka mundur ke alam rahasia. Wakingsi tahu bahwa Yangke pasti memiliki rencananya sendiri, jadi dia menatapnya dengan mata indahnya, ingin melihat kartu truf apa lagi yang dimiliki Yangke untuk menahan serangan dari begitu banyak tokoh kuat. Yangke melulurkan tangan dan menepuk gelang itu. Seketika gumpalan besar materi hitam terbang keluar, disertai dengan suara dengung yang terus-menerus, seolah-olah celah tak terlihat telah terbuka di gelang itu, melepaskan makhluk hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, area di sekitar platform susunan diselimuti hitam, sepenuhnya menyelimutinya. Serangga! Seru Wakingsi, akhirnya mengenali apa benda-benda hitam itu.
Itu adalah serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing seukuran butir beras. Berkumpul menjadi awan serangga, membentuk penghalang pelindung di sekitar mereka. Wakinsi jelas merasakan aura yang meresahkan dan terpancar dari serangga-serangga ini. Aura ini sangat mirip dengan aura iblis raksasa kuno yang pernah dia temui di luar kota utama Maple. Penemuan ini mengejutkan Wakinsi. Dia segera tahu bahwa serangga-serangga ini aneh. Terlepas dari apapun mereka, memiliki aura energi iblis kuno berarti mereka jelas bukan makhluk yang bisa dianggap remeh. Sekumpulan serangga tiba-tiba muncul, berdengung keras, mengelilingi platform formasi seperti benteng yang tak tertembus. Kyuze dan yang lainnya melepaskan serangan mereka secara bersamaan, memberbadar kawanan serangga dengan berbagai teknik rahasia dan harta karun, membuat serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya kehilangan arah dan jatuh ke tanah. Ekspresi serius Kyuze sebelumnya lenyap. Dia waspada terhadap Yangke, takut dia mungkin akan melepaskan beberapa teknik luar biasa. Tetapi melihat betapa mudahnya serangga aneh ini dikalahkan, hatinya langsung tenang. Berpikir Yangke mungkin telah kehabisan trik. Namun saat Kyuze sangat gembira dan hendak melepaskan gerakan ekstrim lain untuk menembus pertahanan kawanan serangga, ketika dia secara naluri merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat melihat ke bawah ke arah serangga di tanah dan melihat bahwa serangga hitam yang tersapu ke tanah semuanya tidak terluka. Dengan sedikit kepekaan sayap mereka kembali hidup. Terlebih lagi tampaknya diserang. Serangga hitam ini semuanya memancarkan aura ganas dan agresif, menerjang para pendekar di dekatnya. Apa-apaan ini? Jantung Kyuze berdebar kencang. Sebelum ia sempat mencerna apa yang terjadi, seekor serangga hitam pekat menerkamnya. Segera setelah itu Kyuze merasakan sedikit rasa sakit di alam kesadarannya, seolah ditusuk sesuatu. Pada saat itu, ia ngeri menyadari bahwa sebagian kesadaran ilahinya hilang. Serangga hitam ini benar-benar bisa melap kesadaran ilahinya. Kyuze ketakutan, keringnya dingin menguncur. Ia jelas melihat serangga itu menerkam lengannya, bahkan menembus beberapa lapis pakaian. Sekalipun ia digigit, itu hanya bisa menggigit lengannya. Jadi mengapa lengannya tidak sakit, tetapi malah sebagian kesadaran ilahinya hilang? Pada saat ragu-ragu itu, rasa sakit ringan lainnya menusuk alam kesadarannya, dan kesadarannya ilahinya berkurang lagi. Serangga hitam ini aneh. Kyuze tidak berani lengah. Dengan kecepatan seperti ini, jika ia tidak ikut campur, bukankah kesadaran ilahinya akan sepenuhnya dilahap oleh serangga hitam ini? Dia pasti akan mati saat itu. Dalam kepanikan, dia melepaskan kekuatan sumbernya. Domain kekaisarnya meledak, langsung menghantam serangga itu hingga terpental. Tapi yang mengejutkannya, serangga hitam itu tidak mati. Sebaliknya, mereka tanpa henti menerjangnya hanya untuk dihalangi oleh domain kekaisaran. Tidak mampu mendekat sedikit pun. Sebuah jeritan menusuk langit, diikuti oleh jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing lebih menusuk daripada yang sebelumnya. Seolah-olah mereka sedang menanggung siksaan terkejam yang bisa dibayangkan. Kyuze menoleh dan bersekeliling, hatinya terasa seperti disiram air dingin. Dia melihat bahwa para pendekar dari beberapa sekte besar termasuk Istana Tianzhou, miliknya sendiri, semuanya dikelilingi oleh serangga hitam ini. Para pendekar di tingkat ketiga dan kedua alam sumber Do agak lebih beruntung. Kekuatan mereka luar biasa, dan meskipun mereka dalam keadaan yang menyedihkan, mereka tidak dalam bahaya maut. Tetapi, para pendekar di tingkat pertama alam sumber Do dan alam raja kekosongan berada dalam keadaan yang jauh lebih buruk. Saat serangga hitam menyerang, mereka sama sekali tidak bisa menghindar. Banyak dari mereka langsung ditertutupi oleh serangga hitam dan menghilang dari pandangan. Dalam sekejap mata, para pendekar bela diri yang diselimuti serangga hitam terdiam. Ketika serangga-serangga itu menghilang, mereka tergeletak tak bergerak di tanah. Meskipun tubuh mereka tidak terluka, tetapi mata mereka yang kosong dan ketakutan mengungkapkan cobaan mengerikan yang telah mereka alami sebelum kematian mereka. Kyuze tahu betul bahwa para pendekar bela diri ini telah dimangsa oleh serangga hitam. Indra ilahi mereka telah habis. Dia sendiri telah mengalami serangan seperti itu.
Seandainya dia tidak cukup kuat, dia pasti akan tergeletak di tanah sekarang. Gelombang pendekar bela diri roboh, berjuang dan menggeliat, tetapi tidak ada yang lolos dari malapetaka mereka. Hanya dalam 5 tarikan nafas, lebih dari setengah pendekar bela diri dari sekte-sekte utama telah binasa. Jadi ini tidak lain adalah pembantaian, pembunuhan sepihak yang tidak manusiawi. Tidak hanya Ruan Hongbo dan yang lainnya yang merasakan merinding, tetapi bahkan Yang Ke, sang provokator, menunjukkan ekspresi ngeri saat menyaksikan pemandangan ini. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan serangga pemakan jiwa dalam pertempuran sejak sepenuhnya menaklukkan mereka. Meskipun dia tahu mereka bisa sangat efektif, dia tidak pernah membayangkan mereka akan menjadi begitu kuat ketika jumlah mereka mencapai tingkat tertentu. Jadi situasi di hadapannya membuatnya terpaku di tempat. Sementara semakin banyak serangga pemakan jiwa terus terbang keluar dari gelang serangga Buddha. Setelah serangga pemakan jiwa terakhir meninggalkan gelang itu, jumlah mereka di lembah itu sudah lebih dari 1 juta. Gugusan serangga gelap mengelilingi para prajurit yang masih menderita kesakitan, menunggu kesempatan untuk melahap mereka. Tidak peduli harta pelindung apapun yang digunakan para prajurit ini, mereka tidak dapat menghentikan serangga pemakan jiwa untuk melahap mereka. Mereka bahkan memperlakukan energi internalnya para prajurit sebagai makanan lezat, menerima semuanya tanpa bertanya. Jadi semakin banyak prajurit yang jatuh mati di tanah. Para prajurit di alam raja kekosongan dan alam sumber do tingkat pertama sudah mati. Di bawah pengepungan kawanan serangga pemakan jiwa, para prajurit yang lebih lemah ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lambat laun, bahkan para seniman bela diri di tingkat kedua alam sumber do pun tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Energi sumber dan indera ilahi mereka sedang dilahap oleh serangga pemakan jiwa. Dan meskipun tubuh fisik mereka tetap tidak terluka, mereka tetap tidak dapat menghindari takdir kematian mereka. Ironisnya, meskipun telah berusaha sekuat tenaga, mereka bahkan tidak dapat membunuh satupun cacing pemakan jiwa. Cacing-cacing yang berevolusi itu tampak sangat tangguh, bahkan ketika sesekali pingsan karena serangan para ahli bela diri, mereka akan dengan cepat bangkit kembali dan bergabung dalam pertempuran. Yehen dan yang lainnya tercengang. Wakingsi dan yang lainnya juga tercengang. Berdiri di atas platform susunan, menyaksikan pembantaian yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia ini. Emosi mereka sangat kompleks. Orang-orang ini yang begitu sombong beberapa saat sebelumnya telah menjadi mayat dingin dalam sekejap. Suatu takdir yang jauh melampaui pemahaman takdir. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.